Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Mari bersama. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi Rasulillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi Rasulillah. Wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Ilahi salimil ummah minal afati wan niqamah. Ilahi salimil ummah minal afati wan niqamah wa min hammin wa min ghummah bi ahlil badri ya Allah. Wa min hammin wa min ghummah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah Habibillah. Ilahi najjina wakshif jami'a diyati wa sharif. Ilahi najjina wakshif jami'a diyati wa sharif. Maka idal ida wal tuf bi ahlil badri ya Allah. Maka idal ida wal tuf bi ahlil badri ya Allah. Mari. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi. Ahlan wa sahlan Kiai Mukhtar Fatawi. Ini Kiai TV ini ya. Ini duduk di sini. Masya Allah. Nyun sewu Kiai ya. Ini yang salah panitia, saya suruh sini. Alhamdulillah,
Alhamdulillahi wahdah. Assalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa sallama wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ulama anal afadil wa masyayikhana al-aizza wa nakhusu bidzikri al-mukarram wal muhtaram Kiai Haji Nur Hasan, pengasuh pondok pesantren Ziyadatul Huda. Kita doakan semoga selalu sehat sekeluarga, berkah manfaat pesantrennya berkembang maju ya, dan santri-santrinya menjadi santri-santri yang min ibadihi sholihin. Ala hadhihi niyah al-fatihah. Segenap para ulama yang hadir, ada Kiai Madinah, Ketua BCNU, ada Kiai Kamaluddin, ini kakak kelas dulu di pondok pesantren kita Buwiren. Ada Kiai Ustadz Fadlullah, ini juga sama. Ini banyak alumni Tebuireng di sini. Ada Kiai Mukhtar Fatawi, ini yang masya Allah juri Quran ini. Beliau Kiai yang tampil di TV, termasuk Kiai Solsof ini, Soleh Sofyan. Ini pengurus, salah satu pengurus besar Nahdlatul Ulama. Saya pengurus kecil, ini beliau sudah pengurus besar. Dan para kiai-kiai yang lain mohon maaf tidak saya sebutkan satu persatu. Pertama yang nggak hafal tadi nggak dikasih catatan. Semoga pada sehat, sehat badannya, sehat batinnya, sehat kantongnya, dan selamat di dunia maupun di akhirat. Hadirin rahimakumullah. Al-Maqsudul A'zam, tujuan saya hadir di tempat ini adalah ingin bareng-bareng bersama-sama tabarrukan, ingin mendapatkan keberkahan dari zikra maulidi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Karena harapan kita itu adalah nanti di akhirat akan mendapatkan asyafaatul uzma dari Rasulullah. Kita diakui jadi umat Rasulullah. Kita ini kan tahu ya, kira-kira sholat kita itu kayak apa. Kita ini tahu puasa kita modelnya kayak apa. Kita tahu sedekah kita itu kira-kira seandainya dibales dengan surga udah pantas belum? Ibu-ibu sholatnya dibalas dengan surga udah pantas belum? Halo guys. Udah pantas belum kira-kira? Maka harapan kita adalah kita ini diakui jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengapa? Karena kita diakui saja sudah alhamdulillah. Karena Nabi Muhammad itu adalah orang yang awwaluman yadkhulul jannah, orang yang pertama dapat fasilitas masuk surga. Dari nabi-nabi yang lain itu yang masuk pertama nanti Nabi Muhammad. Dan Nabi Muhammad itu tidak mau masuk. Nabi Muhammad itu nungguin jamaah dari Ziyadatul Huda. Nabi Muhammad nunggu orang-orang Bekasi masuk dulu ke surga dulu. Nabi Muhammad nunggu umatnya masuk dulu semuanya, baru kemudian beliau. Lah, betapa naifnya, betapa susahnya kalau sampai kita ketemu dengan Nabi Muhammad, kemudian Nabi Muhammad tidak kenal sama kita. Ya. Jangan sampai kita nanti tidak dikenal dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah.
Hadirin rahimakumullah, sebelumnya saya perkenalan dulu karena kebetulan saya ini ketua DKMN. DKMN itu kumpulan dai-dai, kiai, katanya kiai, saya belum kiai padahal ini yang kiai ini Kiai Sof ini, Kiai Mukhtar ini yang kiai. Saya dipeluk koto untuk jadi ketuanya. Nah, kumpulan kiai-kiai dahulu itu namanya Kiai Dakwah dan Mubalek Nusantara, yang tujuan utamanya adalah ingin meneruskan cita-cita perjuangan Nahdlatul Ulama, menjadi sayapnya Nahdlatul Ulama, yaitu himayatuddin wa himayatud daulah, menjaga agama sekaligus menjaga tanah air. Hadirin rahimakumullah, kalau sejarahnya NU, sejarah NU, berdirinya NU dulu motivasinya ya dua ini. Menurut para mu'arrikhin, para sejarawan, Islam masuk ke Indonesia itu berakidah ahlus sunnah wal jamaah, mengikuti mazhabnya Imam Abdul Hasan al-Asy'ari, dan di bidang fikihnya mengikuti mazhab Syafi'i. Makanya kalau hari ini di Indonesia ini mayoritas orang ikuti ahli sunnah wal jamaah, kalau di Indonesia ini mengikuti mazhab Syafi'i, karena memang sejak awal para wali-wali dahulu, para ulama-ulama dahulu masuk ke Indonesia itu membawa paham akidah ahli sunnah wal jamaah. Jadi tradisi maulidan, tradisi tahlilan, manakiban, istighosahan, ziarah kubur dan sebagainya, itu memang sejak masuknya Islam di Indonesia. Sejak masuk Islam di Indonesia. Hanya kemudian pada awal abad, akhir abad 19, awal abad 20 mulai muncul paham-paham baru. Makanya dulu itu NU dan Muhammadiyah itu sama sebetulnya, amaliyahnya sama. Ketika Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah, dan NU masih dipimpin oleh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, amaliyahnya hampir sama. Traweh 20, Jumatan azannya 2 kali. Kalau subuh pakai kunut. Saya masih punya bukunya itu, buku Kemuhammadiyan jilid Muhammadiyah jilid 4 itu yang karangan dari Kiai Haji Ahmad Dahlan, itu saya punya. Dan itu sama. Hanya kemudian ketika 1924 Kiai Haji Ahmad Dahlan wafat, diganti oleh Kiai Haji Mas Mansur. Kiai Haji Mas Mansur itu temannya Kiai Wahab Hasbullah di dalam Taswirul Afkar, di dalam diskusi tentang potret pemikiran waktu itu tentang keislaman. Hanya kemudian beliau diajak ke NU, kemudian beliau menjadi ketua Muhammadiyah pengganti dari Ahmad Dahlan. Lah, pada saat itu mulai muncul paham-paham baru yang mempengaruhi. Makanya kemudian berubah. Kalau ditanya kok bisa berubah, dulu terawihnya 20 kok menjadi diskon 60%, tinggal 8. Ya karena ini adalah Muhammadiyah bukan Dahlaniyah, katanya begitu ya. Berubah karena waktu itu banyak orang-orang dari yang belajar di Mekah, karena waktu itu 1924 itu Arab Saudi jatuh, dulu namanya Najd, apa namanya? Hijaz. Dulu namanya Hijaz. Makanya dulu Syekh Nawawi Al-Bantani yang ulama kelahiran Tanara yang karangannya banyak, diantaranya adalah Nasoihul Ibad, kemudian apalagi itu Tafsir Munir, kemudian banyaklah karangannya itu banyak sekali. Beliau menjadi Sayyidu Ulama Il Hijaz,
menjadi pemimpin ulama-ulama di tanah Hijaz. Kalau sekarang kira-kira ya ketua MU-nya, ya ketua MU-nya itu dari justru orang dari tanah Arab. Hanya 1924 ketika Syarif Husain itu dari generasi Khilafah Ottoman atau Utsmani, Turki Utsmani runtuh, dikalahkan oleh Abdullah bin Saud yang kerjasama dengan Prancis dan Inggris. Maka kemudian berubah, yang dulu Hijaz menjadi Arab Saudi yang di bidang keagamaannya bekerja sama dengan pahamnya Muhammad bin Abdul Wahab, jadinya Wahabi. Makanya ulama-ulama yang bermadhab, dulu banyak ulama-ulama bermadhab, Syekh Nawawi Al-Bantani, Syekh Khatib Al-Minangkabawi, Syekh Mahfud Termas, kemudian Sayyid Abu Bakar Syato dan sebagainya, ulama-ulama mazhab yang ada di sana kemudian berubah menjadi Wahabi, ya berubah. Nah itu dikirim ke Indonesia, makanya kemudian alumni sana itu banyak masuk ke Indonesia yang kemudian kerjasama dengan kolonial Hindia Belanda, melarang orang maulidan. Jadi yang melarang orang maulidan itu adalah orang yang dulu kerjasama dengan Belanda. Yang orang melarang tahlilan, katanya maulidan itu bid'ah, bid'ah itu sesat, setiap sesat masuk neraka. Berarti ini masuk neraka semuanya ini. Orang tahlilan itu bid'ah, bid'ah itu sesat, sesat masuk. Orang mau baca tahlilan kok sesat. Oh, tahlilan itu kan kalau santri itu kan masdar dari halala yuhallilu tahlilan, artinya membaca la ilaha illallah. Masa baca la ilaha illallah sesat, ya kan? Nabi mesti baca la ilaha illallah, karena Nabi yang dawuh afdhalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Termasuk maulid. Masa maulid bid'ah? Nabi itu maulidan, Pak. Nabi itu tiap hari Senin itu puasa. Ketika ditanya, Nabi kenapa panjenengan kok puasa kalau hari Senin? Loh iya saya puasa karena itu adalah hari lahir. Jadi Nabi itu maulidan. Hanya bedanya tidak kayak begini, tapi memperingati maulid. Ya, memperingati maulid. Ya sekarang bid'ah, masuk neraka dan sebagainya. Nah, jadi hadirin rahimakumullah, jadi ulama-ulama dahulu itu setelah Arab Saudi itu dikalahkan oleh Abdul bin Saud kemudian menjadi Arab Saudi, bahkan kemudian al-amakinut tarihiyah, tempat-tempat bersejarah itu mau dibongkar semuanya, hatta al-hujrah asy-syarifah yaitu makbarah Rasulullah itu mau dibongkar, ya, mau dibongkar. Maka kemudian ulama-ulama yang ada di dalam Nusantara waktu itu belum Indonesia karena belum merdeka, kumpul kemudian mengirim namanya Komite Hijaz. Komite Hijaz yang dipimpin oleh Kiai Wahab Hasbullah. Waktu itu mestinya yang berangkat itu Kiai Wahab Hasbullah, Syekh Ghonaim Al-Misri sama Kiai Asnawi, ya Kiai Asnawi Kudus. Tapi kemudian yang akhirnya yang berangkat hanya Syekh Kiai Wahab Hasbullah, dan di sana dibantu oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan, tapi bukan Ahmad Dahlan pendiri Muhammadiyah. Dan itu santri-santri waktu digerakkan untuk membaca wal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulin minal awali muqtahami. Itu dibaca untuk membantu perjuangan dari Kiai Wahab Hasbullah ketika berjuang untuk bagaimana pemerintah atau Raja Arab Saudi itu membolehkan orang untuk tamadzhub, untuk bermazhab, dan kemudian tidak membongkar makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan alhamdulillah berhasil. Dan alhamdulillah. Maka pulang ke Indonesia dilanggengkan
dibakukan menjadi jam'iyah diniyah ijtimaiyah Nahdlatul Ulama. Jadi namanya Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama itu dipilih nama itu luar biasa. Mengapa kok pakai Nahdhah, pakai masdar marrah? Tidak pakai nahadho yanhadu nuhudon, maupun tidak pakai nahadho yanhadu nahdon. Tapi pakainya Nahdhah masdar marrah dan kemudian diidhofahkan kepada kata ulama. Artinya bahwa sekali masdar marrah artinya sekali bangkit pantang untuk, kayak sekali layar berkembang pantang untuk surut kembali. Nahdlatul Ulama yaitu kebangkitan para ulama. Makanya supremasi atau otoritas dalam kebijakan di NU itu dipegang oleh ulama. Ini jadi berdirinya NU itu adalah menghadapi Wahabi Salafi yang waktu itu masuk ke Indonesia, menghadapi orang-orang yang membid'ahkan maulid, membid'ahkan tahlilan, membid'ahkan ziarah kubur, memusyrikkan ziarah kubur. Itu yang dihadapi ketika itu. Lah kok sekarang malah berteman, gimana sih? Lah kok sekarang malah berteman? Itu yang dihadapi ulama-ulama dahulu. Kalau sekarang kok berteman, menangis muassis Nahdlatul Ulama, menangis. Kalau ngaku NU jangan begitu. Kalau ngaku NU jangan begitu. Kita teruskan perjuangan Nahdlatul Ulama. Yang kedua, berdirinya Nahdlatul Ulama itu adalah, yang pertama adalah paham keagamaan tadi, karena menghadapi paham-paham yang seperti tadi. Yang kedua adalah politik kebangsaan. Yang kedua adalah politik kebangsaan, yaitu waktu itu sebelum merdeka perlawanan kepada penjajah itu secara sporadis. Pangeran Diponegoro melawan dengan teman-teman anak buahnya, akhirnya kalah. Sunan Hasanuddin kalah. Di mana-mana perlawanan itu karena tidak menyatu, Pak, akhirnya kalah. Makanya ulama-ulama dulu, Mbah Hasyim diantaranya adalah ketika masih di Mekah saja beliau sudah punya jargon hubbul waton minal iman. Cinta tanah air itu bagian dari iman, bukan hubbul waton minal iman. Cinta tanah air bagian dari iman. Makanya termasuk munculnya lagu Yalal Waton yang dikarang oleh Mbah Yai Wahab Hasbullah. Itu adalah orang-orang dahulu bagaimana menyatukan seluruh potensi bangsa untuk tujuan yang sama, yaitu memerdekakan Indonesia. Alhamdulillah, makanya di dalam sejarah kita lihat Mbah Yai Wahid Hasyim alan wasalan, monggo ada Kiai Fakhruddin Muradi, ini salah satu, ini teman-teman dari DKM ini semuanya ini banyak. Monggo Kiai sini Kiai. Jadi apa tadi, kok lupa saya tadi. Jadi dalam sejarah itu orang-orang NU itu ikut ambil bagian dalam memerdekakan republik ini. Makanya Kiai Wahid Hasyim, putra dari Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, abahnya Kiai Haji Abdurrahman Wahid, dulu ikut di dalam BPUPKI, Badan Persiapan Usaha Kemerdekaan Republik Indonesia, pokoknya kira-kira seperti itu. Dokurit Suzum Betu Sakai. Kemudian menjadi PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Republik Indonesia, namanya Dekurit Suzum Inka, masuk. Jadi ulama-ulama dulu
ikut menyusun Pancasila, ikut menyusun Undang-Undang Dasar 45, ikut menyusun kemerdekaan ini, Pak. Jadi kemerdekaan ini bukan pemberian, kemerdekaan ini adalah perjuangan yang berdarah, yang melalui harta, nyawa dan sebagainya. Makanya ulama-ulama dulu namanya ada pasukan namanya Hizbullah. Yang sepuh-sepuh kira-kira masih ingat. Ada sabilillah. Kita sekarang tinggal enaknya ceramah pulang dapat amplop gampang. Ya. Sudah gampang. Dulu ulama-ulama itu mendarma baktikan seluruh jiwa raganya untuk kemerdekaan Republik ini. Oleh karena itu, tugas kita selanjutnya adalah melanjutkan. Setelah 17 Agustus merdeka, kemudian tidak lama bulan September, Pak, sekutu masuk. Sekutu kecil ya, kalau segajah mungkin gede. Sekutu masuk. Ketika sekutu masuk, pemerintah ketika itu belum kuat, Pak, karena baru lahir 17 Agustus, belum punya tentara dan belum punya polisi yang kuat. Tentaranya belum dibayar, polisinya juga belum dibayar, karena dibayar itu baru tahun 1955. Waktu itu bingung bagaimana kok sekutu masuk kepingin kembali menguasai Indonesia. Maka Jenderal Sudirman bicara kepada Presiden Soekarno, Presiden, coba dalam rangka melawan terhadap masuknya sekutu, minta fatwa kepada ulama yang paling masyhur di zamannya ketika itu adalah Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, karena beliau orang yang dapat gelar Hadratus Syekh di bidang hadis satu-satunya di Indonesia. Maka rata-rata pesantren-pesantren besar itu alumni Pondok Pesantren Tebuireng. Dan ini banyak pesantren alumni Tebuireng, alumni Tebuireng, alumni Tebuireng, alumni Tebuireng, alumni Tebuireng. Banyak alumni Tebuireng. Banyak sekali. Lah, maka minta fatwa, utusan untuk minta fatwa kepada Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Maka kemudian Kiai Hasyim mengumpulkan ulama-ulama, kemudian kesimpulan bahwa membela tanah air ini adalah fardu ain dalam radius masafatul qasri. Ya. Maka ini yang mengilhami, Pak, peperangan pada 10 November di Surabaya. Anak-anak muda dengan jargon iskariman au mut syahidan, hidup mulia atau mati syahid. Berani, Pak, hanya dengan bakal bambu runcing, pedang, pisau, kemudian keris dan sebagainya, berani melawan sekutu. Dan peperangan yang jenderalnya mati duluan itu adalah ketika 10. Biasanya kan kalau jenderal itu matinya belakangan, Pak, ya. Yang mati itu yang kopral-kopral begini ini mati duluan. Jenderal itu matinya belakangan. Ini jenderalnya mati duluan. Jenderalnya mati duluan. Setelah Jenderal Malabi mati, kemudian dikirim Gubernur Batavia, kemudian ke Surabaya untuk memimpin pasukan. Mati lagi, Pak, dibunuh oleh arek Surabaya. Kehilangan 2 jenderal. Kehilangan 2 jenderal. Nah, ini luar biasanya Nahdlatul Ulama itu, fatwanya kemudian dibacakan oleh Bung Tomo di radio dan diikuti oleh anak arek muda di Surabaya. Nah, kemudian sudah itu selesai. Kemudian muncul, Pak, PKI 48. Ya, PKI 48. NU ada di garda depan. Kemudian muncul lagi PRRI Permesta. Itu yang akan merongrong negara Republik Indonesia. Akhirnya bubar. Muncul lagi DITII yang mengatasnamakan Islam, Darul Islam, Negara Islam Indonesia. Ulama musyawarah itu adalah bugot.
itu adalah pembelot, itu adalah orang yang akan merongrong negara, harus dibasmi. Kemudian muncul lagi PKI 65, kemudian muncul lagi HTI. Pokoknya siapa saja yang berani melawan NU akan bubar, ya, akan bubar. Karena dulu ketika Syekh Khalil Bangkalan ketika ngirim tasbih kepada Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari itu dikasih wiridan ya Jabbar ya Qahar, ya Jabbar ya Qahar, ya Jabbar ya Qahar, dengan pesan siapa yang melawan ulama, yaitu melawan Nahdlatul Ulama, akan bubar. Dan nyata betul, ya, nyatanya betul. Nah itu hadirin rahimakumullah. Oleh ini yang termasuk diteruskan oleh DKMN itu. Bagaimana kita melawan paham-paham radikal yang dikit-dikit kafir, beda pendapat kafir, beda pendapat musyrik, beda pendapat munafik, beda pendapat musyrik dan sebagainya. Ini yang kita lawan itu. Orang-orang yang dikit-dikit mengkafirkan orang. Dalam Islam itu Pak, mengkafirkan orang, kalau orangnya tidak kafir maka kekafiran akan kembali kepada dia. Maka harus hati-hati, ya, maka harus hati-hati. Jangan mudah memusyrikkan orang. Kalau orangnya tidak musyrik, kemusyrikan akan kembali kepada dia. Maka harus hati-hati. Maka kita bagaimana berdakwah dengan lembut, berdakwah dengan merangkul bukan memukul, berdakwah dengan mengajak bukan menginjak, berdakwah dengan lembut dan sebagainya. Nah, ini tentang yang kedua. Hari ini memang lagi hangat tentang politik Pak. Politik itu bukan kotor, pelakunya yang kotor Pak. Bukan politiknya yang kotor. Yang kotor adalah pelakunya. Di dalam kitab Ihya Pak, Ihya Ulumuddin, ya, saya kebetulan baca di beberapa tempat kitab Ihya itu. Ada ad-dinu wal mulku tau'aman. Agama dan kekuasaan itu adalah dua saudara kembar. Fad-dinu aslun wal mulku harisun. Famala aslalahu famahdumun, famala harisalahu fadha'iun. Jadi agama dan kekuasaan itu adalah dua anak kembar. Kalau sekarang kira-kira ya dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Maka jangan menganggap politik itu kotor. Politik itu kotor karena pelakunya yang koruptor, karena pelakunya yang melakukan tindakan-tindakan yang inkonstitusional, yang menyalahi aturan-aturan negara. Politik, orang berpolitik kemudian menghalalkan segala cara. Orang berpolitik kemudian kalau ada yang demo kemudian dihilangkan. Kalau ada yang demo kemudian hilang, tidak ada akhirnya, tidak ada jeluntrungnya. Kemudian menggunakan dana-dana negara untuk kepentingan pribadi. Lah ini yang politik kotor itu yang begitu, ya. Politik yang kotor itu politik yang seperti itu. Lah politik itu penting. Kalau sampai negara ini dipimpin oleh orang yang tidak benar Pak, bagaimana nasib kita? Kalau kemudian ada peraturan pengajian dilarang. Dulu kan pernah ada pengajian harus izin, ya, pengajian. Kemudian penceramah harus ada apa dulu itu,
pokoknya SIM-nya atau apa itu. Nah, lah orang kepingin ngaji yang bener. Maka pernah suatu saat itu Kiai Wahab Hasbullah yang pengasuh pondok pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras ditanya oleh adiknya namanya Kiai Haji Abdul Malik. Kiai Malik itu tanya, "Kang," bahasa Jawa, "sampean ini kok ke Jakarta terus ngurusi politik? Mbok yo pondoknya ini diurusi," katanya gitu. Oleh Bapak dijawab, "Kamu itu lo bisa ngaji dengan nyaman itu gara-gara politik. Kamu bisa bekerja dengan nyaman itu gara-gara politik. Kamu bisa mondokkan anak dengan baik itu gara-gara politik. Maka politik itu penting. Politik bukan kotor. Yang kotor itu adalah pelakunya. Makanya kita ini jangan berantem, jangan berantem. Tapi panjenengan mari kita mikir, Pak. Mari kita mikir untuk menentukan pemimpin nasional pada 2024 nanti, hendaklah milih yang bersih, yang cekatan, yang sat-sat, yang dalam urusan hukum ingin betul-betul menegakkan supremasi hukum. Jangan milih yang nggak jelas. Cari pemimpin yang sudah punya pengalaman, punya track record, punya rekam jejak, yang punya pengalaman yang lengkap, punya pengalaman di legislatif, punya pengalaman di eksekutif, punya pengalaman di yudikatif dan sebagainya. Ini penting, ya, ini penting. Saya tidak nyebutkan nama, ya. Saya kalau namanya ikut Kiai Nur Hasan saja. Saya tidak menyebutkan nama. Jadi intinya bahwa hati-hati. Panjenengan kalau sampai salah memilih, menyesal 5 tahun. Bahkan tidak hanya 5 tahun, Pak. Kami ini di Depok itu ketika salah memilih sudah menyesal 20 tahun. Sudah menyesal 20 tahun. Jadi ini kira-kira yang dapat saya sampaikan, semoga ada guna dan manfaatnya. Sebenarnya saya mau panjang-panjang, tapi saya yakin masih ada yang akan. Intinya mari kita menggunakan hak politik kita dengan baik, bertanggung jawab, karena pilihan panjenengan akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan milih karena duit, Pak, ya. Jangan milih karena sembako, jangan milih karena kaos, jangan milih karena apalagi jadi tim sukses dan sebagainya. Tapi pilihlah betul-betul yang dipilih ini orang-orang yang bersih, orang-orang yang baik, yang betul-betul bisa membawa Indonesia pada era tahun emas, yaitu tahun 2040 nanti menjadi negara yang maju, ya, menjadi negara yang maju. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.